Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Lisandra Aprilia, NPM 102200044, kelas D, Program Studi Akuntansi. Sini saya akan menjelaskan tentang keutamaan sedikit angan-angan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester PAI semester 6. Dari pengertian angan-angan itu sendiri, menurut Al-Quran Surat An-Nisa 119, angan-angan atau al-amani adalah ilusi atau khayalan yang merupakan salah satu alat atau perangkat yang dipergunakan untuk setan untuk menyesatkan umat manusia. Nah, menurut Surat An-Nisa ini menjelaskan yang artinya, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Nah, sedangkan menurut KBBI bahwa angan-angan adalah proses berpikir yang dipengaruhi oleh harapan-harapan terhadap kenyataan yang logis. Berangkat dari rasa ketidakpuasan dengan kondisi diri saat ini disertai dengan keinginan memperoleh sesuatu yang lebih. Nah, bagi sebagian orang, berangan-angan bisa menjadi salah satu cara seorang menghibur diri tatkala menyaksikan jauhnya asa untuk meraih apa yang dia cita-citakan, atau harapan yang sulit untuk diwujudkan namun tidak mustahil suatu saat nanti akan diraih. Menurut pakar tafsir Ar-Razi, angan-angan itu tercela dan dikecam oleh agama karena menimbulkan dua keburukan. Yang pertama adalah sifat loba. Karena loba, seseorang bisa menghalalkan secara segala cara untuk menggapai keinginannya. Yang kedua, sifat ingin kekal di dunia. Karena merasa kekal di dunia, seseorang bisa lupa diri dan tidak perlu bertobat, serta tidak akan dipengaruhi baginya petua atau nasihat dari orang lain. Diketahui bahwa berkaitan dengan angan-angan ini terbagi kepada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama, di antara mereka ada orang yang berharap dapat hidup abadi di dunia dan menikmatinya untuk selama-lamanya. Pada tingkatan yang kedua, ada juga orang yang berharap agar dapat hidup sampai lanjut usia semaksimal mungkin. Inilah jenis orang yang sangat mencintai dunia. Yang ketiga, ada pula orang yang berharap dapat hidup setahun saja sehingga dia enggan memikirkan yang lain karena dia yakin bahwa tahun depan dia sudah tidak ada di dunia. Selanjutnya yang keempat, di antara mereka juga ada orang yang hanya berharap masih boleh hidup beberapa waktu saja pada musim panas ataupun musim dingin, sehingga pada musim panas dia perlu menyimpan pakaian untuk musim dingin, dan pada musim dingin dia tidak perlu menyimpan pakaian untuk musim panas. Tingkatan yang kelima, ada juga golongan yang hanya berharap untuk dapat hidup sehari semalam saja. Yang keenam, ada juga orang yang mengira usianya tidak lebih dari 1 jam saja. Yang ketujuh, ada juga orang yang merasa yakin bahwa manusia hanya tinggal 1 saat saja. Dan yang terakhir, antara mereka juga ada orang yang merasakan kematian sudah berada di depan mata, bahkan seolah-olah kematian sedang menghampirinya, sehingga dia hanya tinggal menunggu saja. Orang seperti inilah yang selalu melakukan sholat seakan-akan itu adalah sholat terakhir baginya. Nah, itulah diantaranya tingkatan manusia berkaitan dengan mengingati mati. Masing-masing mempunyai tingkatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya adalah pengaruh dari sedikit angan-angan itu akan nampak pada sikap bergegas untuk melakukan amal kebajikan. Nah, tanda-tanda bahwa seseorang itu memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah kalau ia merasa yakin bahwa kematian sudah berada di depan mata, sehingga dia tidak akan lalai beribadah. Oleh karena itu, dia selalu siap menghadapi kematian. Nah, kalau nyatanya dia dapat bertahan hidup sampai petang hari, dia merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara semakin rajin dan taat kepada Allah. Dia merasa bahagia karena tidak mensia-siakan waktu siangnya, sebab dia memanfaatkan sebaik mungkin sebagai simpanan baginya untuk nanti di akhirat. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.